Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap bagas, waras, sugih beras, rajin keramas. Ya, semoga kawan-kawan semua tetap dapat rezeki yang berkah, melimpah, barokah. Iso gawe tuku sawah, syukur-syukur munggah Mekah ya lur. Oke, di kesempatan video ini saya akan berbagi pengalaman ya mengenai kenapa sepeda motor ketika putaran atas motor itu akan mati. Cuman ketika setelah mati motor digenjot lagi, motor hidup lagi buat jalan, gas kosong sampai menengah oke. Cuman ketika putaran atas, teriak atas, mati lagi. Terus motor itu setelah mati digenjot hidup lagi. Jadi motor itu tidak berbet ya. Jadi motor itu langsung mati pet ketika meraung di putaran atas. Penyakit seperti itu pernah saya alami dan pernah bikin pusing. Cuman dari pengalaman saya itu saya akan berbagi ke Anda cara mengatasinya. Sebenarnya penyebabnya itu ada banyak. Intinya itu memperbaiki sepeda motor itu mudah. Yang sulit itu mencari penyakitnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe. Ntar saya akan update video-video tip-tip otomotif, entah itu roda 2 atau roda 4 atau informasi lainnya ya. Oke, kembali lagi ke topik ya. Itu kenapa sepeda motor ketika putaran atas langsung mati ya, tidak berbet. Jadi putaran atas langsung mati pet, tapi ketika dihidupkan lagi hidup lagi. Itu saya kira waktu itu spool pengapiannya, dari pengapian tidak bisa melayani. Ketika putaran tinggi otomatis api yang mematik di busi harus lebih cepat lagi. Ternyata tidak. Dari itu terjadi karena pasokan bensin ini yang mengalir ke karburator itu tidak seimbang dengan pasokan yang dibutuhkan dalam ruang bakar. Jadi ibarat kata ini mengalirnya setiap detik 1 tetes, sedangkan kebutuhan di head cylinder itu kalau cepat itu butuh 2 tetes. Kalau posisi RPM tinggi, putaran atas kan lebih cepat. Mungkin ini detiknya mengalirnya hanya sedikit ya, misalkan minta lepas dulu. Cuman kalau motor posisi langsam tidak digas ya, langsam itu motor hidup, cuman posisi tidak digas dan hidup normal ya. Ya, ini selang dari tangki ya. Ini kalau motor putaran tinggi ya, terutama pada 2 tak yang sport, entah itu Air King, Ninja atau lain sebagainya ya, atau motor besar seperti Scorpio, yang motor biasa cuman yang pistonnya sudah dibesarkan, otomatis pasokan bahan bakar juga cepat ya.
Nah, kalau bensin turunnya seperti ini itu normal bro. Cuman kalau bensin turun masuk ke karbu hanya segini, nah kecil segini, itu putaran atas enggak memenuhi daripada kebutuhan ruang bakar. Jadi ya kalau hanya ada udara tanpa ada bensin, ya mesin langsung mati bro. Jadi Anda cek dulu selang dari tangki menuju karburator ya. Jadi deras atau tidak. Kalau deras jadi selang sampai tangki nggak ada masalah. Cuman kalau seandainya bensin yang turun dari tangki itu sedikit bensinnya, mungkin ada yang tersumbat, entah itu di filter sini. Ini filter untuk menyaring kotoran, kerak-kerak yang dalam tangki ya. Mungkin bisa dari ininya yang kotor, atau mungkin dari tangki tonjolan yang ada di bayang kena selang, mungkin ada yang tersumbat, jadi turunnya kecil. Jadi Anda harus membersihkan tangki, entah itu tangki motor apalah, harus dibersihkan. Tapi ada kasus lagi di mana bensin ini turunnya deras, nggak kecil, cuman putaran atas juga masih mati ya. Itu ini saya ilustrasikan ya. Itu penyebabnya di setting karburator ya, yang ada di dalam. Saya pernah bilang semua karburator itu sistem kerjanya hampir sama. Ini kalau seandainya Anda cek kok bensinnya mengalir deras, jadi Anda perlu cek karburator. Soalnya waktu itu saya pengalaman motor saya air king, tak pasang karbu PE ya, putaran atas mati. Saya cek ininya, selang bensinnya, bensin turun deras. Ternyata yang bermasalah adalah karbu PE nya, entah itu karbu PE atau karbu Grena. Intinya kalau saker piston besar pasti bakal butuh bahan bakar yang besar juga. Ini dulu yang saya putaran atas mati. Saya cek di selang yang menuju ke karbus ini selangnya ke sini ya, selang itu bensin deras. Terus coba saya analisa, ternyata setelan yang ada di dalam. Mari kita cek ya. Ini saya buka dulu ya. Lepas ya mangkok bensinnya. Ini yang disetting itu ininya bro. Ini kita fokuskan dulu. Jadi ketika begini, ini bensin kan turun, cuman ketika mangkok karbu bensin udah penuh, pelampung akan kalau naik gini. Jadi ini kalau pelampung naik, itu yang tengah jarum pelampung akan naik juga. Soalnya bensin turunnya dari sini bro, dari lubang ini. Jadi ketika pelampung naik, itu jarum pelampung juga akan naik ya. Jadi yang di setel itu jarum pelampungnya bro. Jadi ini kan ada besi ya,
Besi yang plat ini, jika anda geser ke bawah sini, ke bawah ini maksudnya ke bawah ya, ini bukaan bensin akan lebih deras lagi. Cuman kalau ini plat ini agak dinaikkan, saya lepas dulu aja. Ini namanya jarum pelampung. Bensin turunnya dari sini kayak gini. Ketika setelannya standarnya segini, Anda bisa setting segini atau mungkin segini. Nah, segini atau segini ya, atau segini lagi. Kalau seandainya putaran atas mati, Anda bisa segini, putaran atas mati Anda naikkan sedikit aja. Nah, ini yang digeser ini plat besinya ini buat gantolan jarum pelampung ya. Oke, mungkin Anda sudah paham ya di video saya kali ini. Jadi permasalahannya ada di plat ini, plat besi ini. Anda bisa bengkokkan. Saya ulang kembali, posisi begini. Dan mungkin setelan kartu standar itu posisi membuka maksimal segini. Anda bisa naikkan lagi naik dikit segini agar lebih deras bensin yang mengalir. Ya, setelah pengalaman saya itu, motor racing saya juga udah lancar kembali. Putaran atas tambah meraung bro. Cuman yaitu borosnya minta ampun. Mungkin hanya itu ya yang saya bagikan tipsnya untuk kesempatan video saya kali ini. Jika ada yang mau yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Saya hanya berbagi ilmu ya, walaupun ilmu saya ini sedikit, setidaknya ya bisa memberi atau menambah juga pengetahuan buat anda semua ya. Mungkin sekian video saya kali ini. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Jika mau bertanya, silakan tanyakan ke komentar. Jangan lupa klik komen, subscribe agar tahu video-video tip-tip and trik saya selanjutnya lah, atau tip lainnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.